Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tepuk Pramuka. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke materi Dasadharma dan Trisatya, tahu gak sih makna dari tepuk Pramuka? Kira-kira ada hubungannya gak ya dengan Dasadharma dan Trisatya? Adik-adik, ternyata tepuk Pramuka itu terdiri dari 13 kali tepukan. Jika tidak percaya, silahkan bisa dihitung ya. Nah, itu adalah jumlah yang bukan tanpa alasan. Angka 13 dalam tepuk Pramuka ini melambangkan jumlah dari Trisatya dan Dasadharma. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya arti dari jumlah tepuk Pramuka. Selanjutnya yuk kita menyimak materi Dasadharma dan Trisatya. Adik-adik Pramuka dimanapun berada, hari ini kita akan membahas materi kepramukaan tentang Dasadharma dan Trisatya. Siapkan dirimu dan alat tulismu untuk merangkum materi yang perlu kalian rangkum. Sejak berdirinya organisasi Gerakan Pramuka pada tahun 1961, Dasadharma yang kita kenal sekarang ini tidaklah sama seperti di tahun pertama terciptanya Dasadharma itu sendiri. Dasadharma telah beberapa kali mengalami perubahan. Dimulai dari tahun 1961 hingga tahun 1978, Dasadharma telah mengalami beberapa kali perubahan dan sampailah kepada Dasadharma yang saat ini kita gunakan. Sejarah perubahannya adalah sebagai berikut. Rumusan Dasadharma pertama yaitu tahun 1961 sampai dengan 1966. Dasadharma itu merupakan lampiran dari keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Hasil rumusan yang pertama kali diberikan oleh Panitia 5 pembentukan Gerakan Pramuka. Rumusan Dasadharma tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pramuka itu dapat dipercaya. 2. Pramuka itu setia. 3. Pramuka itu sopan dan perwira. 4. Pramuka itu sahabat sesama manusia dan saudara bagi tiap-tiap pramuka. 5. Pramuka itu penyayang sesama makhluk. 6. Pramuka itu siap menolong dan wajib berjasa. 7. Pramuka itu dapat menjalankan perintah tanpa membantah. 8. Pramuka itu sabar dan riang gembira dalam segala kesukaran. 9. Pramuka itu hemat dan cermat. 10. Pramuka itu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Rumusan Dasadharma kedua tahun 1966 sampai 1974. Rumusan Dasadharma yang kedua ini merupakan hasil dari Muker Anpuda. Muker Anpuda sendiri merupakan singkatan dari Musyawarah Kerja Andalan Pusat dan Daerah yang sekarang ini telah menjadi Munas atau Musyawarah Nasional. Berikut ini adalah rumusan Dasadharma yang kedua. 1. Kami Pramuka Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami Pramuka Indonesia berjiwa Pancasila dan patriot Indonesia yang setia. 3. Kami Pramuka Indonesia giat melaksanakan amanat penderitaan rakyat. 4. Kami Pramuka Indonesia ikhlas berkorban untuk keadilan dan kemuliaan Indonesia. 5. Kami Pramuka Indonesia bergotong royong membangun masyarakat Pancasila. 6. Kami Pramuka Indonesia dapat dipercaya dan berbudi luhur. 7. Kami Pramuka Indonesia hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Kami Pramuka Indonesia pantang putus asa dalam menanggulangi kesukaran. 9. Kami Pramuka Indonesia berjuang dengan rasa tanggung jawab dan gembira untuk dapat berguna. 10. Kami Pramuka Indonesia berwatak kesatria dan bertindak dengan disiplin. Rumusan Dasadharma ketiga tanggal 25 sampai 26 September 1978. Ini merupakan kesepakatan dari Munas Bukit Tinggi berdasarkan amanat MPP tahun 1970 dan Munas tahun 1974.
yang merekomendasikan perubahan dari teks Dasadharma. Dasadharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kasih sayang sesama manusia dan cinta alam. 3. Patriot yang sopan dan perwira. 4. Suka bermusyawarah dan patuh. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, riang, dan terampil. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, setia, dan berani. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengertian Dasadharma. Dasadharma adalah ketentuan moral pramuka atau watak pramuka. Dasadharma pramuka itu berarti 10 tuntunan tingkah laku bagi pramuka Indonesia yang berisi penjabaran Pancasila agar para pramuka dapat mengerti, menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah isi Dasadharma yang sekarang kita gunakan. Dasadharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan berikut adalah arti dan contoh Dasadharma. Arti dari masing-masing bait Dasadharma tersebut di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki arti bersikap cinta dan kasih sayang, setia, patuh, adil, jujur, dan suci. Melaksanakan ibadah menurut agamanya, memperingati hari-hari besar agama, menghormati orang yang beragama lain, mengikuti ceramah-ceramah keagamaan, dan menghormati orang tua. Dharma yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia memiliki arti mencintai segala macam tumbuh-tumbuhan dan hewan, mengenal berbagai jenisnya, sifat-sifatnya, dan manfaatnya. Tidak mementingkan diri sendiri, menghargai orang lain, dan mengaku saudara kepada pramuka lain. Dharma ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Menjadi putra tanah air yang siap berbakti dan siaga membela Ibu Pertiwi, menghormati dan memahami lambang negara, bendera sang merah putih, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, memahami nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, kekeluargaan, gotong royong, ramah tamah, dan religius, mengenal adat istiadat suku-suku bangsa di Indonesia, selalu membela yang lemah dan yang benar, membiasakan diri mengakui kesalahan dan membenarkan yang benar, hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Dharma keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Memiliki arti menepati janji, mematuhi peraturan, menghargai pendapat orang lain, merumuskan kesepakatan dengan memperhatikan kepentingan orang banyak, membiasakan bermusyawarah sebelum melakukan kegiatan. Dharma kelima yaitu rela menolong dan tabah, memiliki arti cepat menolong kecelakaan tanpa diminta, memberi tempat di tempat umum kepada wanita dan orang tua, membiasakan diri mengatasi masalah-masalah, pantang mundur menghadapi kesulitan. Dharma keenam, rajin, terampil, dan gembira, memiliki arti membiasakan membaca buku-buku yang bermanfaat, membiasakan untuk menyusun dan menepati jadwal yang dibuat, bekerja menurut manfaat, tidak terlalu cepat menegur, mengkritik, dan menyalahkan, bergembira dalam setiap usaha, tidak menunda-nunda pekerjaan sampai besok, memilih jenis keahlian yang sesuai dengan bakat, tidak cepat puas dalam menyelesaikan pekerjaan, tidak menolak segala tugas yang diberikan padanya. Dharma yang ketujuh yaitu hemat, cermat, dan bersahaja, memiliki arti menggunakan waktu dengan tepat, tidak ceroboh, berpakaian sederhana tidak berlebih-lebihan, menghemat listrik, air, uang sehingga tidak terbuang percuma, membiasakan untuk menabung,
Dharma yang ke-8, disiplin, berani, dan setia. Memiliki arti berusaha untuk mengendalikan diri, mentaati peraturan, menjalani ajaran dan ibadah agama, belajar untuk menilai kenyataan, bukti, dan kebenaran informasi, patuh dengan pertimbangan dan keyakinan. Selanjutnya adalah dharma yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Segala yang diperintahkan dilakukan dengan tanggung jawab penuh, berani bertanggung jawab atas sesuatu tindakan yang diambil dalam hal tugas yang tidak dapat atau sulit dikerjakan. Tidak akan mengelakkan tanggung jawab dengan alasan yang dicari-cari. Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, terutama yang menyangkut uang, materi, dan lain-lain. Apa yang dikatakan bukan suatu karangan yang dibuat-buat. Dalam menerima tugas, pasti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupannya sehari-hari, ia tidak akan berbuat sesuatu yang tidak baik meskipun tidak ada orang yang tahu atau yang mengawasinya. Selalu menepati waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah dharma yang ke-10, yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Memiliki arti selalu melihat dan memikirkan sesuatu pada segi baiknya atau hikmahnya dan tidak terlintas sama sekali pemikiran ke arah yang tidak baik. Setiap apa yang telah dikatakan itu benar, jujur, serta dapat dipercaya dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sebagai akibat dari pikiran dan perkataan yang suci, seorang pramuka harus mampu berbuat yang baik dan benar untuk kepentingan negara, bangsa, agama, dan keluarga. Dengan selalu melakukan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci akan menimbulkan pengertian dan kesadaran menurut siratan jiwa pramuka. Selanjutnya kita akan membahas Trisatya. Trisatya adalah 3 kesetiaan yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. Isi Trisatya yaitu: demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Adapun Trisatya tersebut di atas mengandung arti bahwa seorang pramuka berkewajiban sebagai berikut: menjalankan kewajiban perintah Tuhan, serta menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban terhadap Pancasila, yaitu dengan cara menghayati dan mengamalkan Pancasila. Kewajiban terhadap sesama masyarakat. Kewajiban menghayati dan mengamalkan dasa dharma. Nah adik-adik, untuk Trisatya golongan dewasa, poin nomor 2 yaitu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti latihan dalam video hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.